Tugas kelompok 3, sub 2, analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN. Tugas ini disusun oleh Azza Fadila Person, Fetricia Nomi Harahap, Maureen Kalista, Raymond Alumban-Gaul, dan Rizky Rumondang. Berikut pengertian dari manajemen ASN. Dan berikut yang merupakan poin penting untuk mengetahui tentang Smart ASN. Pada tugas kali ini kami akan menampilkan 2 video dengan tema bad practice dan best practice, lalu kami akan memberikan komentar terhadap kedua video tersebut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mencatat ada 125 pegawainya yang terlibat kasus mafia tanah sejak tahun 2016. Ratusan pegawai tersebut telah diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, mutasi jabatan, pemecatan hingga dilaporkan ke polisi. Staf khusus Menteri ATR BPN, Teku Taufikul Hadi mengatakan modus yang paling banyak dilakukan adalah pemalsuan sertifikat tanah. Untuk memberantas kasus mafia tanah, Kementerian ATR BPN telah membentuk Satgas bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial untuk menyelesaikan sengketa. Sebelumnya Komisi Yudisial mengungkapkan sepanjang tahun 2021 ada 87 laporan masyarakat terkait kasus mafia tanah. Sekarang ini 125 petugas pejabat di BPN itu telah diberhentikan. Kenapa, Pak? Karena dia dianggap membantu mafia. Pada video tersebut kita melihat bahwa adanya oknum-oknum pegawai BPN yang ikut bekerja sama dengan mafia-mafia tanah. Mafia tanah ini lebih gampangnya kita kenal sebagai pelaku kriminal atau bahkan pelanggar hukum. Itu artinya apabila pegawai-pegawai BPN tersebut melakukan kerjasama dengan mereka, maka pegawai-pegawai BPN tersebut juga telah ikut serta membantu para pelanggar hukum dan secara otomatis mereka juga termasuk dalam pelanggar hukum. Perbuatan daripada oknum-oknum tersebut telah melanggar fungsi dan tugas ASN, kewajiban ASN dan juga kode etik ASN. Di mana pada fungsi dan tugas ASN poin yang dilanggar itu adalah tentang pelayan publik, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Mereka sangat tidak berkualitas dan tidak profesional sebagai aparatur sipil negara. Dan yang berikutnya, mereka telah melanggar kewajiban ASN pada poin setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan juga NKRI. Dan yang terakhir, oknum-oknum tersebut telah melanggar kode etik ASN pada poin melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Adapun terkait mengenai penyebab dari kasus mafia tanah yang diangkat oleh kelompok kami dengan menggunakan teknik analisa isu fishbone, saya mencoba untuk menemukan beberapa penyebabnya dan membaginya dalam beberapa kategori, yaitu sistem, terdiri atas rendahnya pengawasan berbagai pihak seperti BPN, polisi, atau pemerintah setempat, penegakan hukum yang lemah yang menjadi peran dari pengadilan, belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan. Yang kedua adalah kategori sumber daya manusia, yang mana lemahnya moral etika para pihak yang terlibat, serta gaya hidup yang berlebihan yang tidak sebanding dengan profesionalisme kerja. Yang ketiga adalah kategori ekonomi, yang mana gaji dan tunjangan pegawai BPN yang tidak sesuai dengan beban kerja. Dan yang keempat adalah kategori informasi dan edukasi, yang mana informasi terkait pertanahan belum transparan, khususnya terkait informasi jual beli, sehingga sering terjadi jual beli secara fiktif dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menjaga tanda bukti tanahnya. Adapun dampak kasus ini adalah tercorengnya nama instansi BPN, sehingga membuat kepercayaan publik terhadap BPN berkurang, dan bagi masyarakat tidak tercapainya kepastian hukum terkait hak atas tanahnya.
Adapun gagasan alternatif menurut kelompok kami ialah yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bersinergi dengan Binmas yang merupakan salah satu tim khusus dari kepolisian mengenai pentingnya sertifikat tanah, fungsi dan manfaatnya. Yang kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat ekonomi bawah bahwa pengurusan tanah itu cepat dan murah sehingga masyarakat tidak perlu takut lagi untuk mendaftarkan tanahnya. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa adanya waktu 14 hari untuk melakukan sanggahan terhadap bidang tanah yang mau disertifikatkan. Yang keempat, sebagai bentuk pencegahan Badan Pertanahan Nasional dapat bersinergi dengan pihak KPK melakukan Monitoring Center for Prevention atau MCP dalam mewujudkan transparansi dalam pendaftaran tanah. Yang kelima, dalam mewujudkan kepastian hukum dari tumpang tindih kepemilikan tanah dan lahan, Badan Pertanahan Nasional harus melaksanakan program inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atau IP4T. Yang keenam, BPN melakukan koordinasi dengan lurah dan camat setempat dan melakukan pendampingan apabila ada berkas masuk untuk penerbitan sertifikat tanah untuk dicek terlebih dahulu tata ruangnya. Yang ketujuh, BPN melakukan koordinasi kepada tokoh masyarakat adat untuk melihat apakah ada pemasangan hinting pali di lokasi tanah adat yang di dalamnya terjadi sengketa, misalnya perusahaan yang akan mengalihfungsikan tanah adat masyarakat lokal sementara tanah tersebut dianggap sakral. Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memegang mandat untuk menyelenggarakan administrasi pertanahan dan tata ruang di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kami bertekad selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Era digital telah di hadapan, tak terkecuali dalam layanan pertanahan. Beragam inovasi kami berikan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan. Komitmen kami memberikan layanan terbaik, menghadirkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak. Dalam hal pelayanan di BPN Jakarta Pusat ini, saya mengurus roya yang saya pikir tadinya saya pikir ribet gitu. Karena saya baru pertama kali, nggak taunya setelah saya urus roya ini prosesnya cepat. Alhamdulillah seluruh pegawai di sini pelayanannya baik. Saya nggak buat-buat ini. Harapan kedepannya ya dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan lagi. Sekarang saya dan kakak saya sudah mempunyai sertifikat dengan nama masing-masing. Ini berkat program pemerintah PTSL tahun 2017 saya mengikutinya dan alhamdulillah dengan program ini cita-cita saya terwujud dengan saya membuka usaha kos-kosan. Terima kasih saya ucapkan pada Kementerian ATR BPN yang sudah membantu proses dari awal saya membuat sertifikat ini, terutama PTSL Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita melakukan beberapa inovasi dalam rangka mempermudah layanan kepada masyarakat. Yang pertama, inovasi yang kita lakukan adalah kita namakan Siminta, sistem pemindahan peta. Semua bidang tanah yang diukur itu kita berikan barcode. Barcode kita scan, kemudian akan memunculkan informasi. Informasi apa? Informasi yang sudah ada sekarang, informasi letak bidang tanah. Tanpa masyarakat harus ke lokasi, kita tahu posisi bidang tanah ada di mana. Kemudian kita padukan kepada citra, sehingga existingnya pun akan ketahui secara pasti. Dalam rangka untuk menangani pengaduan, kita sudah membuat aplikasi yang kita namakan Sipengki, sistem pengaduan online. Jadi di loket itu ada barcode yang bisa di-scan, kemudian akan memunculkan apa yang jadi keluhan masyarakat, silakan tulis di situ. Apakah terkait dengan layanan, apa terkait dengan sumber daya manusia, apapun informasi yang itu, dan itu real time langsung terinformasikan kita melalui WhatsApp dan langsung kita tanggapi. Jakarta Pusat mempunyai
visi dan misi khususnya ingin menjadikan kantor pertanahan adalah kantor yang modern, profesional, bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Menilik dari video yang sudah disaksikan bersama tadi, bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat melayani masyarakat dengan cermat, cepat, dan tepat, sebagaimana merupakan core value dari ASN. Hal ini sudah sesuai dengan kode etik perilaku manajemen ASN, yaitu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Kemudian juga harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan ditumpangi kepentingan pribadi atau oknum-oknum tertentu. Untuk itu, ASN dituntut bersikap profesional agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima. Lalu Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat juga membentuk beragam inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan, seperti aplikasi Siminta untuk mengetahui letak bidang tanah dan aplikasi Sipengki yang merupakan kanal pengaduan online. Bersesuaian dengan implementasi literasi digital pada Smart ASN, yaitu pelayanan pertanahan yang maju dan modern berbasis digital. Sejalan juga dengan arahan Presiden Joko Widodo pada poin pembangunan sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital yang berperan penting untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas ASN melek teknologi. Penerapan dari kompetensi literasi digital juga penting dalam hal ini sesuai dengan 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Dari deskripsi tersebut, kami melakukan analisis menggunakan teknik fishbone untuk menguraikan faktor-faktor apa saja yang membuat pelayanan pertanahan menjadi maju dan modern dengan berbasis digital. Dari diagram tersebut, ada 4 faktor utama, yaitu inovasi, leadership, reformasi birokrasi, dan SDM. Yang pertama adalah inovasi, di mana Kantor Pertanahan melakukan akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif, lalu agresif melakukan kerjasama dan membangun infrastruktur yang bisa ke arah digital. Faktor yang kedua adalah leadership, di mana kepala kantor sukses menjadi penggerak organisasi yang dapat membangun suatu budaya baru sesuai dengan perubahan. Lalu yang ketiga, SDM, di mana ASN telah mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif, utamanya dalam literasi digital sehingga dapat memberikan pelayanan yang berbasis digital. Lalu yang terakhir adalah reformasi birokrasi, di mana telah dilakukan penataan dan penyederhanaan struktur proses bisnis kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan layanan masyarakat di era digital, serta telah dilakukan penyelesaian pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital dan percepatan integrasi sistem aplikasi pemerintahan yang terpadu dan terintegrasi secara nasional. Untuk ASN yang telah memenuhi best practice manajemen ASN dan Smart ASN, perlu diberikan apresiasi untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kompetensi dan literasi digital, serta memacu pegawai untuk melakukan hal serupa sehingga kinerja, khususnya terkait dengan pelayanan pertanahan, kini menjadi lebih baik dan lebih modern. Sekian pendapat dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.